Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Wondes Academy. Kembali lagi kita ngebahas tentang TikTok affiliate ya teman-teman. Alhamdulillah pagi ini aku udah mulai ngonten lagi. Apapun hasilnya, pokoknya terus jadi syukuri. Alhamdulillah kemarin ya semua akunku 4 akun ya itu ada closing semua. Tetapi memang masih belum oke. Belum sesuai target, belum punya impian. Tapi satu sisi tetap bersyukur. Nah, pagi tadi barusan saya diinfo juga ada dari Mas Doni Nganjuk, beliau info, Pak, akunku ada satu lagi yang FYP. Beliau ini udah berkali-kali dalam mungkin bulan-bulan ini berkali-kali FYP dan memang tembusnya ugal-ugalan teman-teman. Tapi yang beliau sampaikan satu yang tak atensi. Tapi tetap aja Pak, mau barang yang oke tetap aja kontroversi, jadi komentar-komentar negatif itu banyak. Oh ternyata terus kayak emang begini sih Pak ininya. Kalau kita yang FYP itu cenderungnya kayak gitu, mulai banyak yang negatif-negatif karena memang marketnya ini kan menengah ke bawah yang sangat sensitif dengan harga, yang sangat sensitif dengan pengennya murah, kualitasnya pengennya bagus. Kalau dia udah murah, beli terus pakai nyampe rumah kurang bagus ya. Tapi kan memang realita begitu, harga menentukan teman-teman ya. Dan ingat bahwa engagement, nah ini terjadi engagement. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya engagement itu sangat perlu. Engagement itu apa? Yaitu adanya like, komentar, terus share, ya gitu tuh teman-teman. Jadi itu negatif positif tetap berpengaruh ke produk yang kita jual. Kayak saya memang satu produk yang saya lepas itu ya sampai seperti ini ya overall komentarnya negatif. Awalnya aduh, aku apa nggak mau ngejual ini gitu. Pengen tak stop, aku nggak mau lagi gitu kan. Ya sejatinya kita sebagai penjual pengennya kan yang positif, kita dapat profit, penjual happy gitu. Tapi ternyata market yang ini memang seperti itu teman-teman. Resikonya pada saat kita jualan produk di bawah 100.000, bisa jadi kalau nanti terjadi FYP, komentarnya begitu. Memang sudah arahnya kayak gitu, karena memang di market ini harga itu benar-benar jadi orang beli dengan keterbatasan uang, tetapi pengen kualitas terbaik, makanya komentarnya gitu. Wes kayak gitu lah teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan juga teman-teman yang coba kita cek ya. Pertama ada Kak Motivation Meweh, gas om, oke, gas brother ya. Terus ada satu lagi nih, Kak Dimas Ditya 9866. Kalau minta sampel gratis, kira-kira kita bisa disetujui gak kalau follower 1000-an? Nah, saya jawab langsung ya. Kalau untuk sampel, akunku itu yang satu belum sampai 1000 malah. Dan itu akunku yang running sampai saat ini, yang setiap hari penjualannya terus bergerak, berjalan. Nah, lagi-lagi kalau masalah sampel sebenarnya itu tergantung daripada si seller. Dan alhamdulillah di akunku yang belum sampai 800 aja follower belum, itu sampel sudah lumayan banyak dan mayoritas produk yang tak jual itu dari sampel. Nah, lagi-lagi si seller ini mungkin kemungkinan pertimbangannya adalah pada saat ini orang ini toko ngejual bisa nggak, berapa produk yang terjual. Nah, kalau udah seperti itu sampel akan datang. Jadi jawabannya kemungkinan bisa kemungkinan, tapi nggak ada garansi 100% bahwa mau 1000 follower, 2000 follower akan dikasih. Akunku satu yang sudah mendekati 3000 follower, penjualannya remuk redam. Saya sekarang kalau ngajuin sampel juga susah di-approve. Memang ada beberapa yang di-approve gitu, tapi nggak jaminan juga bahwa setiap yang saya ajukan di-approve. Banyak yang di-decline, yang ditolak. Banyak ada juga yang ngasih gitu. Nah, teman-teman, lagi-lagi sebenarnya kalau masalah sampel ini, penjual itu akan ngasih sampel, bahkan kita nggak minta pun akan dikasih loh kadang. Pada saat kita sudah bisa menjual, bisa ngejual, terus akun kita terpercaya, jualan kita rame, itu wes pokoknya hukum alam seperti itu. Jadi kalau kemungkinan aja bisa.
Kalau masalah pertanyaannya kemungkinan bisa kemungkinan. Jadi semangat terus saja. Follower itu sekarang sebenarnya urgent gak urgent ya. Ya memang dengan adanya follower, targetnya kita akan lebih luas. Tapi kalau yang coba tak pantau, banyak pembeli yang di akunku yang terjadi itu bukan karena follower, tetapi karena justru non-follower banyak belanja. Lagi-lagi ini fenomena apakah ini? Walau alam. Jadi kalau ada follower alhamdulillah, terus bertumbuh followernya alhamdulillah, yang penting minimal adalah syarat 600 sudah terpenuhi dan kita bisa jadi affiliate. Follower kecil pun tetap kita bisa kok jualan. Dan lagi-lagi kalau yang saya tadi bilang Mas Doni itu bahkan sepertinya sekarang udah 1000 belum ya. Waktu kemarin tuh belum ada 1000 followernya. Terus sering FYP, ya itu yang penting. Tapi seiringnya kita pasti nanti ini akan naik sih follower. Cuman kecepatannya ya walau alam beda-beda. Oh sekarang udah mau 2000 gara-gara beliau sering FYP produknya yang dijual, dan akhirnya apa? Nah sekarang udah mendekati 2000 padahal sebelumnya akunnya tuh di bawah ya masih standar 600 plus itu, di bawah 1000 malah. Nah tapi follower pun akan seiring berjalannya waktu bertumbuh juga. Karena kan orang makin percaya, orang makin senang dengan apa yang kita sampaikan, ya gitu kan. Insya Allah itu juga akan nambah. Nah kalau udah naiknya secara organik begitu, keren teman-teman. Tapi kalau naiknya bisa jadi karena beli follower, terus mungkin cara-caranya nggak pas, itu ya berbahaya. Ibaratnya banyak tapi nggak berpengaruh gitu. Kurang berpengaruh mungkin ya, bukan tidak berpengaruh. Itu lagi-lagi bahasa saya bisa jadi banyak yang asumsi, tapi coba aja ambil yang positifnya teman-teman. Dan lagi-lagi saya ingetin diri saya sendiri dan lumebero ke teman-teman semua, bahwasanya TikTok affiliate ini bekerja terus ya, kita harus mati-matian habis-habisan gimana menemukan cara-cara terbaik, gimana supaya kita mendapatkan profit, bisa menjual. Tadi sekilas lagi ada yang bikin konten, lagi-lagi yang diangkat kontennya Mas Birto sebenarnya. Dia ketemu Mas Birto, ketemu suhu lah gitu, diceritakan kontennya seperti apa. Ya pertama minimal 5 konten per hari. Terus pencahayaan, suara, terus memulai dengan hook, solusi, hook, masalah, solusi, fitur, call to action. Ya mungkin itu yang harus benar-benar diperhatikan. Terus selanjutnya per 3 detik ganti angle. Ini yang sering saya lupa teman-teman. Yang per 3 detik ganti angle kemarin, saya kan sering ngonten terus akhirnya saya kolaborasi sama istriku itu susah banget untuk diajak ngonten gitu. Sejatinya dia yang punya feeling, yang punya kemampuan, karena memang secara naluriah udah punya, plus dia memang studinya dulu di dunia broadcasting. Jadi secara alam bawah sadar itu sudah akan muncul pada saat ngonten. Tetapi memang susah sekali ingetnya, moodnya untuk ngonten. Lagi-lagi bukan merendahkan, tapi ini realitas di lapangan. Kemarin lagi mood, lagi ada semangat, tiba-tiba ngonten sebentar, dan apa? Langsung terjadi penjualan. Setelah saya perhatikan, ya salah satunya emang ini, kayak gayanya Mas Birto tadi gitu. Terutama kalau aku yang sangat agak sering lupa, apalagi take video langsung seperti ini, adalah 3 detik ganti angle. Kayaknya bagi saya ruwet di kepala saya, jadi belum saya lakukan udah kerasa gimana ruwetnya, harus ngedit, harus take berkali-kali untuk mengganti angle. Nah ternyata saya juga belum agak-agak lupa, ternyata di TikTok kayak gini kita kan bisa mainan overlay. Overlay itu mungkin bahasa sebenarnya overlayer. Jadi kayak buku ditumpuk, kayak ada bab-babnya, tetapi tetap bisa. Nih kita ceritakan tentang kayak gini, tapi ini kita dikasih tangan, dikasih jempol. Ini kan overlay, jadi overlay kan. Jadi video utama saya ini, tapi saya overlay pakai tanganku ini. Jadi kayak double video. Nah ini bahasa mudahnya seperti ini. Mungkin ya teman-teman lebih paham lah. Ya tujuannya apa? Supaya lagi kita ngobrol kayak gini, kita kasih sambil megang minuman gitu kan. Jadi nggak bosin, nggak boring. Memang tujuannya katanya nggak boring gitu. Nah jujur kita sendiri sebenarnya kalau nonton
video itu cuma orang kayak gini aja gini kan bosen ya, muke saya terus gitu yang nggak menarik misalnya kan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya itu ini yang jujur kalau saya sendiri kelemahan saya ternyata di sini. Dan kemarin saya coba ngobrol juga sama Mas Doni Devindo House, beliau ngasih tahu juga, Mas, iya Mas, coba deh perhatikan sampai permainkan overlay atau angle lah gitu. Terus beliau menekankan overlay karena kalau kita take video tetap aja ngomong terus, tapi pas setiap 3 detik tadi overlay ya, overlay tentang misalkan aku ngomongin semprotan semut ya aku nyemprotin semut, overlay ini misalkan ada gambar ininya apa kayak gitu dijengkingin, ditunggingin. Kalau keren lagi kalau tiba-tiba muncul bidadari tak bersayap gitu kan. Ya itu teman-teman, pagi ini semangat selalu. Terima kasih yang berkenan komentar. Pokoknya moga-moga kita diberkahi. Ekonomi Indonesia masih terasa sangat-sangat berat, tapi ingat kita punya pegangan, bukan masalah ke siapapun, mau ekonom, mau pakar, mau suhu, mau presiden. Ya, kita hormat ke mereka, kita tetap menghormati mereka, tetapi pegangan kita bukan beliau-beliau ini semua, tapi pegangan kita adalah Tuhan. Karena pada saat kita dengerin para pakar, ekonomi akan remuk, ekonomi akan hancur, itu kadang apalagi jualan sepi, bayu serasa dunia runtuh. Tapi kalau kita keluar sebentar aja, banyak saudara-saudara kita yang mobilnya baru, rumahnya baru, kok bisa ya? Katanya krisis. Nah, ini semua pasti ada zat yang maha mengatur, yang maha membagi rezeki. Siapakah itu? Tentunya jenengan semua paham ya. Lagi-lagi tak ingat diri saya, jangan putus harapan. TikTok ini adalah cara kita berikhtiar teman-teman. Ikhtiar aja terus. Ini yang coba saya menenangkan hati saya juga teman-teman. Saya menenangkan hati, oh iya, namanya manusia, lagi lapang, lagi sempit rasanya, ya Allah gitu. Udah waktunya bayar sekolah, kita belum ada duitnya. Udah mau bayar waktu listrik, kita nggak ada duitnya, misalkan kayak gitu. Ya Allah, itu gimana lu suruh tenang? Tapi saat kita belajar, mencoba, lillah, pasrah ke semesta, tapi dengan action habis-habisan, action gila-gilaan, kreatif sekreatif-kreatifnya, lillah. Apapun hasilnya, pasrah, tawakal, tapi actionnya unlimited. Dan jangan dibikin pusing tadi, yang pusing-pusing itu kita alihkan dengan misalkan pertama, benerin pola makan. Jangan banyak makan minyak, gula, tepung. Memang ini pengaruh banget, karena kalau badan kita tinggi gula, efeknya apa? Gemuk, gendut, semok, yang bikin kita ngantukan, berpikirnya berat. Nah caranya ya harus kita paksa olahraga, yang kalau teman-teman bergerak bisa bergerak bagus, tapi kalau yang nggak bisa bergerak kemana-mana, udah barbel, push up, sit up, lari di tempat, banjirkan keringat setiap hari. Nah, lagi-lagi kata-kata ini sebenarnya tak arahkan ke saya sendiri teman-teman. Kalau lagi inget, yes, mudah, tapi untuk mengkontinyukan, istiqomahkan, lagi-lagi ini yang perlu menurut saya digaskan. Nah, saya kemarin ya ketemu beberapa orang gitu, kelihatannya wow, amazing, kok kelihatannya rezekinya lancar. Tapi dalam hidup selalu ada masalah. So saya dengerin, saya ngobrol-ngobrol, oh iya, setiap kita ada masalahnya masing-masing teman-teman. Jadi nggak usah takut ada masalah. Justru dengan masalah kita bisa jadi dewasa, kita bisa bertumbuh, kita mau bergerak. Coba teman-teman, kalau teman-teman ada yang studi S1, S2, S3, yang diselesaikan apa sih? Masalah teman-teman. Bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi. Masalah itulah yang dicarikan solusinya. Nah, kita sebagai penjual, kita justru seneng bisa ngelihat masalahnya emak-emak, ngelihat masalahnya bapak-bapak, ngelihat masalah teman-teman, kita jadikan Gila, jadi setiap konten kita ternyata itu. Nah ini juga saya coba atensi lagi, setan alas, iya ya. Jadi bikin konten itu bukan cuma menceritakan ini produk apa, tapi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh calon pembeli kita. Ini yang sering lupa teman-teman. Kita tangkap dulu masalahnya, kita sebutin. Pagi-pagi masalah mama apa?
nganterin anak sekolah, nyiapin makanan yang ribet. Wes menunya ganti-ganti, pala pening, Bu. Udah kadang ada bunda-bunda yang masih kantor, harus ngurusin anak, keluarga, tapi mikirin kantor juga, terus bikin menu. Itu ndase jeblok. Biasa. Nah, daripada ribet-ribet mikirin menu, nih salah satunya teman-teman nih. Bunda-bunda bisa pakai nasi kapsah instan. Sudah ada bumbunya, sudah bla 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 bla. Itu kadang-kadang kalau lagi inget gini ternyata enak ya bikin konten kalau paham. Tapi lagi-lagi kadang lali, lupa. Itu yang terjadi ke diri saya teman-teman. Makanya kok konten saya nggak menarik, lagi-lagi tak runut ya tadi itu keruwetannya di situ teman-teman. Yes, terus bergerak aja, kita evaluasi, kita benerin gimana caranya bikin konten-konten semenarik mungkin, sequality mungkin, se-the best mungkin versi kita masing-masing, dan moga-moga itu bisa mendatangkan penjualan unlimited dan rezeki yang berlimpah ruah yang bikin kita happy. Tapi kita jangan juga dibudakin setiap hari jadi konten terus yang tanpa bisa menikmati. Kita tetap harus happy, harus fun, waktunya ngedrakor, waktunya mau nonton, tetap kita perlu keseimbangan. Karena saya pernah merasakan gimana bikin konten 52 per hari, itu dunia saya gelap rasanya. Gendeng, masa dunia harus hidup seperti ini. Ternyata tidak teman. Mau konten sehari, 1, tapi kalau bagus, meledos, why not? Kenapa harus 10, 20, 30? Kita bikin 30 untuk sebulan, beres. Kita nikmatin hidup ini, kita tetap syukurin, kita bisa jalan-jalan, kita bisa makan yang kita suka, asal itu juga menyehatkan, kenapa enggak? Kita bisa traveling, kita bisa menikmatin arung jeram, memanah, membujur, menikmati hidup ini. Nah, gimana itu bisa terjadi kalau enggak stres?